Assalamualaikum guys, bertemu lagi dengan Isa Lamsa di channelnya Asma Nadia. Bingung kan? Terima kasih tetap mengikuti vlog kepenulisan, vlog parenting, dan kali ini kita parenting 101 ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Oke. Apa tema yang kita bahas nih di parenting? Jadi ini 101 maksudnya kali vlog ini? parenting bisa juga vlog penulisan, karena kita bahas adalah bagaimana mengajak anak membaca dan menulis sebetulnya. Mungkin lebih spesifik juga mengkader mereka bisa jadi penulis cilik kayak gimana? Iya, kenapa juga enggak gitu ya? Nah, karena ternyata banyak ini kan ada buku-buku nih, ada menulis. buku Putri Salsa yang terbaru, Fallen for You, sulung kita. Dia waktu SMP nulis punya 13 buku, dan dari royalti 13 buku itu sekitar 12 juta rupiah per 3 bulan waktu itu Salsa ya. Waktu itu SMP dia masih kecil, tapi akunnya masuk 12 juta. Dan buku pertama ibunya amanah ya, tenang aja. Oh iya, udah dikasih ya. Dan Salsa itu jadi penulis cilik di usia 8 tahun. Jadi usia 8 tahun buku pertama yang diterbitkan, yang mana ya? Nggak ada di sini ya? Nggak ada. Nggak ada di sini. Mostly ini kan tentu. Tapi ini ada The Cute Little Ghost, terus ini ada Fallen for You, ini ada serial sebelumnya ya. Nah ini yang sekarang lagi ada di toko Gramedia. Ya. Nah, Fallen for You. Ini beberapa di antara buku-bukunya Kalau Adam Salsa. Putra dia punya kalau bukunya sendiri 3 ya. Ini yang sekarang sedang proses difilmkan, Anak Penangkap Hantu. Mudah-mudahan rilis tahun 2021 mungkin filmnya insya Allah. Mudah-mudahan pandemi sudah berlalu ya. Kemudian ini dulunya tuh mostly ghostly, mostly spooky. Kemudian juga banyak buku-buku lain antologi lainnya. Nah. Dan Adam Putra Firdaus punya buku pertama ketika usianya 9 tahun. Jadi usia 9 tahun dia mendekati saya dan dia bilang, "Bun, ajarin aku nulis." Terus saya bingung gitu, karena kita nggak melihat Adam kayaknya seneng nulis kan? Iya, dia sukanya olahraga, gitu. Lebih ke kecerdasan kinestetik gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk dia pengen jadi penulis. Saya tanya waktu itu, kenapa Adam pengen jadi penulis? Dan jawabannya dia bilang, aku sedih Bun gitu loh. Rupanya kita sering ngajak Adam kan, kalau jadi pembicara, World Book Day, keluarga penulis gitu, dan ada ayah, bunda, Salsa, dan ada buku-buku kita bertiga. Rupanya dia tahu bahwa kami berempat di depan, tapi buku cuma bertiga. Jadi waktu itu komentarnya yang bikin saya terharu juga, tapi juga lucu. Dia bilang, ajarin aku nulis bunda, karena gara-gara aku tidak jadi penulis, keluarga kita menjadi tidak kompak. Akhirnya diajarin ya, dan alhamdulillah berlanjut. Oke, ayah, apa aja sih tahap yang harus ini kita kilas balik ya, sebetulnya apa sih yang udah kita lakukan sebelum belajar nulis? Kan mereka harus bisa baca. Jadi sebenarnya yang paling pertama kalau tentang menulis sendiri itu berarti atmosfer ya. Jadi emang kuncinya itu atmosfer. Kita mau bikin anak kita penulis, jawabannya apa? Atmosfer. Kita mau jadi anak kita sebagai suka baca, jawabannya atmosfer. Anak kita mau jadi olahraga, jawabannya atmosfer. Kita mau anak kita jadi pemain golf, jawabannya atmosfer. Everything is like about atmosphere. Atmosfer itu berarti lingkungan kita membangun atmosfer yang membuat anak suka membaca dan menulis. Nah, jadi sebelum suka menulis, atmosfer yang harus dibangun adalah agar anak suka baca. Dan penting sekali, ini kabar gembira buat teman-teman yang keluarga-keluarga muda ya, papa muda, mama muda yang masih anak-anaknya masih kecil ya, peluang yang harus dimanfaatkan untuk memastikan budaya membaca hidup lebih dulu dibandingkan budaya menonton. Ya, terus kemudian kan sekarang banyak perdebatan kalau anak-anak sekarang itu diajar baca terlalu cepat gitu, nggak boleh diajar baca terlalu cepat. Anak kita dua-duanya 4 tahunan belum bisa baca. Kalau menurut saya bukan nggak boleh belajar baca, yang benar adalah anak-anak itu harus kita ciptakan atmosfer yang mereka bisa belajar dan mereka tidak merasa sedang belajar. Kalau misalnya anak-anak masih kecil nggak boleh belajar, nggak boleh baca dan sebagainya, kalau menurut saya sih ya, kita ngomong sama anak aja belajar bahasa. Kita menggunakan kosakata baru, ya kan? Anak-anak kita bilang jangan lari-lari, nanti jatuh, itu home safety. Semua yang kita katakan pada anak-anak itu pelajaran, termasuk juga membaca. Nah sekarang masalahnya adalah bagaimana membuat anak membaca tanpa merasa belajar baca. Itu yang paling penting. Nah, tahap pertama, mereka harus kenal huruf. Yang dilakukan? Pertama, saya pakai baju kalau gendong anak yang ada tulisan-tulisan tuh. Jadi pada huruf-huruf ya kita ya? Iya, jadi waktu kita baru nikah, itu cari kita baju tuh, baju ada tulisan. Zaman dulu tuh belum ada
cutting stiker, belum ada nyetak yang kalau dulu ada cutting stiker kita ada tulisan tuh. Lebih gampang udah ABCD sampai Z tuh ya. Ayah ganteng gitu. Jadi tau gak tulisannya ayah ganteng. Sekalian gitu. Membentuk image jadi, ayah. Ya. Kalau kita gendong dia ngeliat huruf, dia lihat ini huruf itu satu. Terus kemudian sekeliling tembok itu kalau anak jalan kejedot ya kan, kemudian di tempat tidur bisa kejedot, itu sekeliling tempat tidur, tembok-tembok tempat dia belajar jalan itu huruf semua. Kita kasih pengaman. Kita kasih pengaman dari bahan huruf. karet, yang karetnya pegang sendal tapi motifnya huruf. Motifnya huruf. Jadi dia sama huruf tuh udah familiar banget. Jadi memori visualnya udah terbentuk iya, ya. Anak-anak itu otaknya kan 50%-nya kebentuk di 2 tahun pertama, itu kan golden age-nya gitu. Jadi memori bukan otaknya. Iya, memori otak anak teraktifkan. Iya, kasarnya kayak 50% otak tuh berkembang. 50% di 2 tahun pertama, dan saat itulah saat yang paling bagus untuk masukin semuanya ke anak-anak. Yang penting jangan nyekokin dalam konteks mereka lu harus hafal, enggak gitu loh. Kayak Salsa nih, Adam bahasa Inggrisnya lancar, kemudian apa namanya mereka membaca novel-novel bahasa Inggris juga bagus, dan itu tanpa belajar bahasa Inggris, tanpa kursus bahasa Inggris gitu. Bahkan teman-temannya kursus kalah. Kadang-kadang mereka, kok lu bisa sih kursus mana? Nggak tahu. Dia nggak tahu, padahal we are arranging gitu. Kita membuat atmosfer bahasa Inggris, kita ngajarin, kita tontonannya kita atur. Kita dulu ada namanya Magic English, tiap hari dia nonton itu, nanti nonton Blip and Blap. Dia nggak tahu, mereka hanya mengira mereka nonton, mereka hanya mengira mereka main, mereka hanya mengira mereka sedang nyanyi-nyanyi. Kita punya karaoke yang bahasa Inggris sama nyanyi, kemudian dulu termasuk ketika program baca ya kita pakai Jumpstart kalau nggak salah dulu. Iya, jadi semacam program yang mereka kayak Jumpstart, terus kemudian dari situ kita juga tahu bahwa kayak Caca nih nyanyi It's all for me, it's so to me, dia bilang gitu. Terus kemudian suatu saat kita bilang It's so to me, Caca marah, bukan sotomi, tapi sotomi. Berarti apa? Pendengaran dia sudah 100%. Dia tahu bedanya sotomi sama all for me, tapi mulutnya masih belum bisa mengucapkan. Jadi di otak dia all for me, keluarnya sotomi, bukan sotomi tapi sotomi. Nah, berarti anak-anak tuh sudah pendengarannya sudah 100% gitu, udah pengucapannya enggak. Nah, orang tua kadang-kadang kan karena anak-anaknya cadel-cadel, nyesuaiin cadel-cadel, akhirnya jadi mereka nggak tahu ngucapin yang benar gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu tuh kita atur sampai kita itu mau mendeteksi, kayak misalnya ini udah berapa susunan kata yang dia buat dalam satu kalimat, dia udah bisa makan kalimat gak? Kan nanti ada tuh ada tangga ada semacam schedule. Kalau misalnya anak umur sekian dia bisa satu kalimat mama, papa, ayah, bunda. Terus satu kalimat 3 kata, satu nanti kalimat mulai 5 kata. Umur berapa bulan atau berapa tahun, mana papa, ini papa, kayak gitu-gitu. Nah, Caca itu waktu umur berapa bulan, itu di daftar itu dibilang kalau anak sekian udah bisa 6 kata. Nah, Caca itu udah bisa berapa kata? Bunda, Caca mau pergi ke mall, boleh, dia bisa bikin 7 kalimat gitu. Jadi itu setahun, belum setahun. Ya pokoknya dia ya? stepnya 2 kata atau 3 kata lebih cepat dari lainnya aja. Hal-hal kayak gitu itu hanya bisa dipancing dengan atmosfer. Dan ini ya salah satu yang biasanya kan orang tua itu ketika perkembangan anak ya harus sih memperhatikan misalnya tinggi badan, berat badan ya, pertumbuhan gitu. Tapi ini hal-hal lain yang juga bisa diperhatikan, kemampuan tadi, kemampuan menyusun kata ya, kemampuan mengucapkan ya, berapa kata dalam satu kalimat gitu. Nah, biasa kadang-kadang orang tua kita itu justru kemudian yang pertama stimulasi gitu. Kalau saya merasa karena 50% otaknya sedang berkembang, kita harus stimulate dengan banyak ngomong, banyak cerita, banyak bicara terus sama anak gitu. Jadi kalau saya lagi mandiin anak mandi di rumah hari ini nggak cuma bunda ya, ayah juga memandikan anak. Saya kalau mandiin Caca dulu, saya kan cerita, Caca ini kita kalau mandi pakai sabun. Sabunnya dia masih diem aja bengong, tapi nggak apa-apa, otaknya nangkep. Gitu ya. Otaknya nangkep, yang dia dengar masuk. Sabun itu gunanya Caca untuk begini gini. Besok aja kalau saya mandiin, saya ngomong tentang air hangat. Kenapa sih mandi air hangat supaya nggak kaget? Hangat itu dulu ini campur air dingin dulu, baru air hangat. Kalau begini kita cerita. Besokannya saya kamar mandi lagi, saya ngomong tentang keramik ini. Jadi saya nggak pernah diem. Bundanya juga kayak begitu. Jadi dia dapat semua informasi. Gitu. Nah,
informasi baru. Dia dengar kata keramik, otak dia akan membuat memori baru, membuat stimulasi. Jadi, baru ke setiap anak-anak mendapatkan stimulasi, mendapatkan rangsangan, maka terjadi percikan di neuron di otak dia. Kabarnya begitu ya. Yang itu membuat daerah memorinya teraktifkan. Nah, dengan kayak begitu. Ibaratnya rumah yang Ayah bilang? Iya, ibaratnya rumah itu kan kalau 50% kita punya 50 kamar, ya kan? Kalau kita pakai kita kamar pertama kita ngomongin tentang sabun, kamar kedua sabun, ya kamar itu aja tentang sabun, kamar yang lain nggak diisi, lama-lama akan ada laba-laba, kotor dan sebagainya. Kita harus ngomongin sabun, keramik ini, itu baru kamar mandi. Kemudian nanti intonasi, warna, macam-macam ya. Terus kemudian kita pasang poster di semua tempat. Jadi kalau si mbaknya lagi gendong pun pas ngeliat macan, ini macan loh, gini ini loh, kayak gitu-gitu. Nah itu yang penting. Nah intinya mungkin gini ya, memanfaatkan ketika anak-anak masih kecil itu memori visual dia terbiasa dengan huruf itu dulu, sehingga ketika mereka belajar membaca, ketika kita ajarin ini cari yang namanya kita dulu ingat nggak punya toples yang isinya huruf-huruf. Betul. Kita punya game, anak-anak tuh kumpul, kan kadang-kadang kita juga ngumpulin anak tetangga tuh, kita memang bikin kayak kelas di kayak sanggar di rumah. Caca juga ikut, jadi mereka teman-temanan kan. Nah di sanggar itu anak-anak kampung ya, waktu kita zaman dulu kan masih kontrak-kontrak, kita kontraktor ya. Itu tadinya tuh kalau mereka nyanyi dangdut ini ya kan, pas kita bikin sanggar nyanyinya head and shoulder, knees and toes, kemudian nyanyi macem-macem, itu mereka nyanyinya begitu, udah nggak dangdut lagi, mereka nyanyi lagu bahasa Inggris gitu. Nah Caca itu paling kecil, tapi karena dia sentral kan, dia waktu itu 2 tahun 3 tahun kita bikin acara. Nah itu ada game-game yang kita bikin gitu, misalnya ada kalau dijual di pasar kan yang huruf A sampai Z, kita belinya itu 5, kita masukin di toples besar. Jadi ada 5A, setiap huruf tuh ada 5 ya, ada 5. Terus langsung, aduh cepet cari A, wah cari B, wah pada cari-cari. Dengan kayak begitu dia ketahui mana A, mana B, mana C gitu. Baru mulai, aduh cepet tulis kuda, cari K, O, D, A gitu. Lama-lama dia terbiasa ya. Nah, terus kemudian kita juga bikin program di komputer dulu. Jadi ada gambar kuda pakai PowerPoint ya. Terus KUDA-nya tuh kita jadi ada kuda. Tanda hubung DA. Apa aja kuda. 2 suku kata dulu. Iya, pilih kata-kata yang kata-kata yang 2 suku kata sih. 2 suku kata dan tidak vokal. Misalnya bukan makan, nggak kayak gitu loh. Jadi kuda. Tidak vokal, 2 suku kata yang bunyinya diakhiri dengan vokal, jadi 2 suku kata yang diakhiri vokal. Kuda, babi, usahakan jadi binatang, jadi visualnya mata, kemudian hati. Ayam tak dulu ayam. Jadi kalau jangan misalnya sedih, gundah, atau misalnya pikir hal-hal yang itu lebih abstrak ya buat jangan gitu. Nah abis kita kasih kuda, babi ada gambarnya. Nah belakangan itu gambarnya kita hilangin, dia udah ingat itu kuda, itu babi, udah kayak begitu. Nah itu program kita ya. Adam juga alhamdulillah ngikutin. Terus kita bikin program kayak gitu. Jadi kita bikin sendiri tuh pakai PowerPoint gitu loh, masukin gambar babi, terus babi, lama-lama ini ini bi. Jadi akhirnya seingat saya Caca nggak mengalami proses ngeja ya. Nggak mengalami. Nah, langsung nggak ada BABA, BIB, babi, nggak, pokoknya dia langsung aja. Pokoknya dia tahu gimana baca, gitu aja gitu loh. Nah, jadi, makanya apa lagi ya? Saya tetap menganggap bahwa anak itu bisa diajari sejak dini gitu. Karena kalau bilang anak nggak boleh belajar baca dari kecil ya, berarti mereka nggak bisa ngapa-ngapain loh. Termasuk juga ini. Karena apapun yang dilakukan anak-anak adalah belajar. Ya di luar tadi ya. Tinggal kita kalau memang anak waktunya bermain ya bikin permainan yang membuat mereka jadi belajar. Ya, di luar tadi bermain ya, salah satunya adalah kita membuat anak-anak tertarik sama buku. Jadi Salsa dan Adam itu dari kecil mereka punya buku yang memang kita pilihkan ya. Iya. Ya, jadi ada buku-buku misalnya yang kita sesuaikan. Kalau anak 0 sampai 6 tahun itu biasanya buku-bukunya masih buku-buku yang 0 sampai 6 bulan itu buku-buku yang hitam putih karena mereka masih fokus. Nanti setelah itu mereka suka buku-buku wajah. Jadi kita buku-buku yang kartonnya tebal ya, ada wajah ratu, wajah astronot, wajah ayah, wajah oma gitu. Dan buku-bukunya itu ini bahannya juga. Kalau waktu Caca kecil, kita mungkin banyak lebih cerita ke Caca ketimbang Adam ya, karena ini special case. Jadi
Caca itu anak pertama ya kan, tapi bukan karena Adam anak kedua. Waktu itu Adam ada pendarahan otak waktu bayi, jadi kita lebih slow sama Adam. Sama Adam kita nggak berani justru memicu perkembangan otaknya seperti ke Caca. Tapi terbantu dengan salsa ke Adamnya. Tapi karena Cacanya luar biasa. Udah terlanjur aktif, dia yang ke adiknya sangat edukatif gitu loh. Terus ada selisihnya 4 tahun. Ada buku-buku. Jadi Caca itu kalau waktu itu kecil kita kasih buku-bukunya yang karet, bahannya karet, bahan plastik yang bisa dibawa ke jadi bisa dibawa ke kamar mandi. Itu kayak begitu bahannya, terus dipencet bunyi kayak buku gitu. Yang lucu buku kayak gitu. Sampai saya ingat dia belum umur setahun udah bisa memilah ini halaman majalah. Nah, itu motoriknya dengan baik gitu. Jadi tidak ngelecekin gitu, tapi benar-benar majalah tuh bisa dibuka selembar demi selembar waktu usianya belum setahun. Sampai kita juga takjub karena dia harusnya belum usia dia. Nah, setelah membaca biasanya nanti dipilihkan buku-buku yang satu kalimat dulu atau yang beberapa kata dalam satu kalimat yang pendek. Terus nanti kalau sudah lulus itu buku-buku cerita yang satu paragraf, tapi paragraf pendek-pendek gitu. Jadi bertahap sampai terus satu lagi ya, kita suka ngedongeng kan? Iya. Dongeng interaktif. Jadi dongeng ini pertama kami mendongeng, dari mendongeng dan dongeng itu harus dengan perasaan kan ya, supaya anak-anak tertarik kan. Dari mendongeng akhirnya anak-anak tertarik dengan buku. Nah, kalau saya baca buku, misalnya saya bacakan Harry Potter waktu itu karena lagi mereka juga nonton filmnya ya, saya bacakan Harry Potter, itu biasanya saya suka berhenti tuh di adegan-adegan yang lagi seru, saya pura-pura ngantuk, saya pura-pura apa, besok lanjut ya gitu. Terus besoknya begitu lagi, pas adegan yang paling seru saya berhenti lagi gitu, sampai akhirnya abis itu besoknya nggak sempat baca gitu. Akhirnya Cacanya gemes, akhirnya udah dibilang aku mau baca sendiri bun gitu. Dan itu umurnya nggak sampai 5 tahun waktu itu menyelesaikan Harry Potter 3 hari selesai. Tekniknya itu adalah kita bacain dongeng tapi jangan diselesaikan gitu. Bacain buku kemudian kita selesain, bacain buku selesai, setelah itu pura-pura sibuk, aduh ntar besok aja deh gitu, besoknya selesain. Bacain buku lagi, aduh besok deh, terus besoknya kita sengaja enggain, kemudian 2 hari kemudian udah deh yuk kita baca, kayak gitu. Lama-lama udah aku baca sendiri, dan itu yang dilakukan Asma, sehingga itu jadi bukannya tidak sengaja, this is part of the plan gitu. Dan memang itu yang kita lakukan. Untuk mengajak anak-anak itu suka membaca, pastikan buku-buku itu, jadi pertama mereka harus banyak buku kan, terus hadiahnya biasa kita buku. Ya kan? Jadi biasa kalau beri buku, ada yang ulang tahun, ada yang di diterima di SMP, diterima di SMA, sampai saat diterima waktu itu di UI, di Fakultas Hukum, lewat jalur undangan, hadiahnya waktu itu voucher buku 1 juta rupiah, dan dia udah girang banget ya. Tapi habis itu teman-temannya pada bilang, kenapa sih cuma itu gitu, hadiahnya lu dapat UI, hukum lagi, kenapa nggak handphone, nggak ini? Jadi apresiasi juga sih, kan ada orang yang kalau anaknya bisa goyang apa, yang kayak gergaji, kayak bor, kayak apa, atau bisa mata genit, orang tuanya wah hebat bisa gini, pamer-pamerin ke orang. Ada orang tua yang kayak gitu, ada orang tua yang mamerin anaknya bisa apa. Tapi jadi ini yang kita bilang dari tadi, atmosfer. Kalau kita, wah hebatnya udah baca buku, udah selesai, udah gini, kayak gitu. Karena kita pernah ketemu di pameran di toko buku, ada anak minta buku, orang tuanya malah marah. Ngapain sih beli buku mahal-mahal gitu? Atau yang di rumah aja padahal bajunya aja kita bisa lihat harganya harga 3 buku. Atau yang di rumah aja belum baca gitu. Iya. Udah pernah tuh kejadian, yang di rumah aja belum baca. Padahal sebagian orang tua lain itu sangat ngemis-ngemis dan berharap anaknya tuh megang buku aja, nggak tahu udah dibaca, yang penting bawa buku ke rumah gitu ya. Tapi itu memang atmosfer. Satu, membaca ya, dan buku-buku itu biasanya diletakkan itu di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Kemudian kalau naruh buku itu nggak begini kan ya? Nggak begini naruh buku, tapi naruh buku tuh begini, di displaynya begini kalau buat anak-anak, jadi mereka melihat covernya. Jadi bukunya tuh jangan punggungnya diginiin di perpustakaan, nggak gitu. Di perpustakaannya itu gini, kalau misalnya ada muat 10 buku atau 100 buku, ya kalau di anak-anak ya kita bikin cuma 10 buku, jadi terdisplay kelihatan. Dan biasanya kita di ruang makan ada, di ruang tamu ada, taruh di ruang makan, ruang tamu, kamar mandi. Kenapa taruh buku? Saya tuh ada buku satu kamar mandi itu, yang bukunya Vietnam James ya, yang orang tentara Amerika yang masuk Islam, menikah dengan wanita Suriah, pangkatnya tinggi, keturunan Cina, tiba-tiba ditangkap karena dianggap teroris kan. Akhirnya kan For God and My Country dia bikin buku kan. Saya baca buku itu di kamar mandi, saya taruh terus di kamar mandi sampai Caca tiap kamar mandi ngeliat itu buku sampai dia baca buku itu juga.
Jadi kayak gitu. Lucu sih kadang-kadang. Anak-anak kita nggak tahu ya, Caca itu kesenangannya bukunya apa? Kedelai. Itu bukunya ingat ya, bukunya udah lusuh, jelek, bukan buku baru kayaknya deh. Dari lusuh, jelek, nggak tahu dia nemu di mana buku itu gitu atau dari siapa ya. Tapi itu dia senang banget, itu buku pertama yang dia baca berulang-ulang gitu, dan apresiasinya ke buku luar biasa. Terus kemudian kami rajin mengajak anak-anak ke pameran buku. Dan kalau Bunda ada acara di pameran buku kan mereka selalu ikut ya, bahkan mereka ikut mempromosikan buku gitu. Itu atmosfer ya? Itu atmosfer. Kemudian Adam itu juga, Adam kan dia nggak suka buku, dia sukanya mobil. Jadi kita kalau kita buka koran, dia bisa lihat mobil gitu. Padahal gambarnya mobilnya kecil gitu. Ini mobilnya kecil. Kita ngajarin Adam tuh nggak gampang, tapi ya seperti saya bilang tadi, nggak boleh dipaksa sampai kita saya menemukan cara nih gitu. Jadi ternyata bukan Adam nggak suka membaca, tapi bundanya waktu itu nggak kreatif enough gitu ya untuk mengetahui bahwa Adam itu minatnya mobil ya, otomotif. Jadi akhirnya setelah saya tahunya tuh gara-gara saya beliin dia buku bentuknya truk. Ternyata dia seneng banget. Terus saya beliin buku yang ada mobil-mobilnya, itu dia seneng banget gitu. Dan terus akhirnya, ada buku gambarnya bis, yang kalau dibuka nanti ada penumpang-penumpangnya, dibuka lagi semua tapi bentuknya bis. Dan itu sampai dia setelah punya itu dia kumpulin tuh, ini koleksi buku Adam. Akhirnya saya bahkan langganan majalah otomotif waktu itu buat Adam, demi Adam. Dan dari situ ya alhamdulillah Adam suka membaca. Jadi dibanding Caca dia sangat telat. Minat bacanya telat, tapi at the end kita tidak tahu bisa baca juga ya gitu. Nah, tapi usia 4 tahun. 4 tahun juga. Tapi kita nggak maksa, misalnya pokoknya Caca 4 tahun bisa baca, Adam baru 4 tahun enggak. Bahkan kita pikir waktu itu Adam bakal nggak mungkin 4 tahun mungkin 6 tahun atau berapa juga, biarin gitu. Aja lah karena dia kan beda minatnya, kinestetik gini. Ternyata bisa juga gitu. Ngejar juga. Jadi memang kemudian lebih parenting itu art ya kan, dan unik. Jadi nggak satu metode yang berhasil satu anak nggak mesti berhasil anak lain. Nah ini sesuatu yang kita nggak dapat di sekolah kan. Kalau sekolah kan memang setiap anak sama gitu, metode yang sama, cara yang sama, dan diharapkan mendapat hasil yang sama. Padahal seharusnya setiap anak dilakukan unik, tapi itu nggak mungkin dilakukan di sekolah, nggak mungkin dilakukan secara masif. Nah makanya di sini pentingnya orang tua untuk juga mengkontribusi pendidikan gitu. Memberikan kontribusi di pendidikan. Dan satu juga yang bisa diperhatikan kalau memang punya anak lebih dari satu ya, planningnya punya anak lebih dari satu, anak pertama itu bener-bener ya, karena anak pertama akan membawa lingkungan tadi. Jadi lingkungan positif yang kita tumbuhkan di anak pertama itu juga akan sampai ke anak kedua dan seterusnya. Apalagi ya yang mau disampaikan terkait, kita kayaknya vlog kali ini mungkin membaca dulu kali ya. Jadi harus menulis nanti di vlog berikutnya. Jadi itu ya, jadi kenalin huruf dulu, kemudian kayak kata. Jadi kalau saya kan bilang sama anak-anak tuh ngomong yang rumit-rumit aja, ngomong komputer, keyboard, bahasa campur-campur nggak masalah gitu. Dia kan nyerna sendiri kok, percaya deh sama otak anak-anak. Saya bahkan ke Adam tuh, kalau Adam pernah salah sama mbak di rumah, saya bilang, Adam minta ridonya mbak dulu. Terus dia lari ke mbaknya, abis itu dia balik, Bunda ridho itu apa? Ada minta ikhlasnya mbak dulu. Dia lari, abis itu dia balik lagi, Bunda ikhlas itu apa? Bunda minta maafnya mbak dulu gitu ya. Jadi itu sebagai upaya untuk memperkenalkan kata-kata gitu, tapi tanpa menekan. Kayaknya itu yang bisa kita sampaikan ya Ayah ya. Jadi manfaatkan, terutama sekarang ketika momen pandemi ya, lebih banyak bersama Ananda, ini peluang untuk memberikan pendekatan khusus yang kita bisa adjust gitu loh untuk setiap anak, agar pas untuk setiap anak, termasuk membangun minat baca mereka ya. Dan kalau kita bisa membelikan baju-baju yang mahal, sepatu yang mahal, kenapa kita nggak bisa memberikan kebutuhan buku, kebutuhan mereka membaca ya. Dan sebetulnya tentang ini dibahas di Tuhan Kenapa Kamu Wajah Ini, Cicak Laba-Laba, Satu-Satu dan Cara Mudah Menulis Novel. Ini dibahas, tapi dibahas ya ini bukan parenting ya, dibahas tentang promo aja ya. Promo aja. Oke, teman-teman jangan lupa, mudah-mudahan enjoy ya, mudah-mudahan teman-teman enjoy dengan obrolan kita kali ini. Insya Allah Asma akan sering-sering sama Ayah, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa like dan komen. Buku Salsa. Buku Adam mana buku Adam? Buku Adam, Anak Penangkap Hantu. Ya, dan salah satu yang kita lupa. Salah satu yang kita lupa sampaikan adalah bahwa kita rajin membelikan buku anak-anak, karya anak-anak. Tapi nanti itu kita akan bahas. Semacam kayak gini, kecil-kecil jadi itu kita akan bahas nanti di vlog bagaimana membangun minat menulis pada jadi anak. Punya karya, ya. Itu dia. Jadi silakan jangan lupa like,
subscribe dan komennya. Dan kita di ANPH juga Asmanadia Publishing House. Ya, kita jual di toko Asmanadia juga buku-buku anak yang seperti ini itu murah ya. 5 buku kalau nggak 90.000 dapat 5 buku. Jadi nanti bisa lihat di deskripsi ada nomor kontak yang tercantum di sana. Oke teman-teman, sekian dari Asma dan Ayah Isa Alamsyah. Kalau suka atau punya usulan terhadap hal-hal apa yang harus kami bahas lagi di Parenting 101, teman-teman bisa tulis di komen ya. Komen, like-nya, jangan lupa subscribe agar tidak kelewatan berbagai vlog, termasuk juga vlog kepenulisan, vlog parenting, dan vlog perjalanan di YouTube channel Asmanadia. Makasih Ayah. Ada channel Isa Alamsyah juga. Subscribe juga. Oke. Assalamualaikum.